Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono. Jadi kali ini saya akan membahas salah satu keris favorit saya ya. Jadi ini cukup tua, pamornya juga sangat istimewa gitu loh. Hampir full pamor ya. Nah, keris saya ini adalah keris Lo 9 dengan dapur Panimbal. Keris Lo 9 ini, kalau teman-teman perhatikan, ini pamornya hampir full ya. Ini pamor pendaringan kebak, Dan ini juga ada udan emasnya sebenarnya, tersama. Nanti saya perlihatkan dari dekat ya, gitu loh. Ini Lo 9 dengan ricikan jalen, kembang kacang, lambe gajah 1, sogokan 2, greneng, gitu loh. Jadi ini Panimbal ya. Panimbal. Nah, yang pertama nanti saya akan bahas tentang filosofi dari keris dapur Panimbal ini. Saya juga akan tunjukkan, karena kemarin sempat teman-teman ada yang bingung, ada yang bilang, oh itu kamar dikan, atau itu bahan lama dibikin ulang. Istilahnya mungkin teman-teman nyebut yang apa, rekondisi lah gitu loh. Tapi nanti aku tunjukkan ya, salah satu ciri dari keris tua itu apa. Jadi salah satu ciri yang sangat sulit untuk dipalsu nanti. Tuh. Nah, setelah nanti bahas tentang kira-kira ini keris tua apa kamar dikan, nanti saya bahas kekurangan keris ini apa. Gitu. Jadi kemarin memang sudah ada yang sadar, berarti sudah ngikutin video saya sebelumnya ya. Jadi memang ini secara sekilas memang cukup bagus ya, jadi look-nya pun juga sangat lugas, tapi nanti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu apa? Nanti saya tunjukkan. Memang kalau buat saya yang sekelas saya sih, kekurangan itu tidak terlalu masalah, tapi untuk beberapa kolektor besar yang suka dengan keris-keris istimewa, mungkin ini nanti kekurangan yang seperti ada pada keris ini mungkin nggak masuk ya buat mereka. Itu. Nah, yang pertama jadi tentang dapur Panimbal. Ini Lo 9. Kalau filosofi Lo 9, teman-teman sudah melihat video saya tentang filosofi Lo. Jadi untuk Lo 9 itu filosofinya adalah kebahagiaan dan ketentraman ya. Jadi serta menambah teman atau relasi. Jadi filosofi dari Lo 9 gitu loh. Kalau untuk pamornya, ini pamor pendaringan kebak ya. Pendaringan kebak itu salah satu pamor kerejekian, pendaringan kebak ya. Lumbung yang berisi penuh padi ya ibaratnya. Itu pamor kerejekian. Sama udan mas, pamor udan mas. Udan masnya tiban ya, jadi tidak dirancang sebelumnya. Itu juga pamor kerejekian. Nah, tentang untuk dapur Panimbal sendiri, sebenarnya Panimbal itu kalau dari sisi bahasa itu pemanggil ya, memanggil. Terus kalau dalam dunia perkerisan, terutama dunia empu, Panimbal itu salah satu palu kecil yang dipegang si empu. Si empu itu untuk menunjukkan ke asistennya atau panja, namanya panja, asistennya empu panja. Jadi waktu menempa bagian mana yang harus dipukul oleh asistennya itu atau panjanya. Itu menunjukkan bagian yang dipukul. Jadi si empu itu menggunakan palu kecil yang disebut Panimbal. Jadi misalnya si empu pengen memukul bagian ujung ini, maka palu kecilnya dipukulkan di sini dengan kode tertentu. Jadi nanti asistennya yang dipukul bagian sini dengan palu besar. Entah dipukul dengan keras, dipukul pelan, dipukul berapa kali, itu sudah ada kodenya dari impus ke panjaknya atau asistennya, itu Panimbal. Jadi intinya dapur Panimbal filosofinya ini itu untuk membuat, jadi jika pemimpin yang punya bawahan memegang Panimbal itu apa yang diinstruksikan itu biasanya akan langsung dikerjakan oleh ibaratnya bawahannya. Kalau ini dipegang untuk pemimpin, istilah kalau dia manggil kapanpun, bawahannya juga siap datang kapanpun memanggil. Jadi filosofinya sama. Jadi dari sisi bahasa maupun dari filosofi palu Panimbal sendiri ya. Jadi ini memang untuk itu ya. Jadi, nah untuk
melihat apakah ini keris tua apa bukan, dan kekurangan keris ini itu apa sih, mari kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah keris panimbal saya ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, jadi ini racikan kembang kacang, jalen, lambe gajah, sokokan 2 ya, sama greneng. Nah, ini untuk pamornya pendaringan kebak, dan di sini ini ada bagian bulat-bulatan ya, kayak udan mas, sama terutama di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan, nah ini bagian yang pamor udan masnya, udan mas tiban ya. Nah, dan ini juga ada selorok ya, selorok baja ya, yang di tepi itu kelihatan. Nah ini ada bagian menunjukkan, jadi kalau teman-teman perhatikan, nah ini ada tepinya yang sudah ngeron tebu ya, gripis yang sangat halus dan sangat tajam ya, ngeron tebu. Itu salah satu ciri adalah keris-keris tua ya, ngeron tebu ya. Nah, jadi teman-teman bisa juga lihat juga terus. Nah ini bagian wadidang sama grenengnya juga. Tuh, maka kalau teman-teman sudah sering melihat keris-keris tua, maka akan tahu ya bahwa ini memang usianya sudah lumayan tua itu loh. Ini dari era Mataram, ini dari era Mataram. Kalau dari gayanya secara umum. Nah, itu yang dari segi usia. Nah, sekarang kekurangannya tak tunjukkan ya. Jadi untuk beberapa kolektor yang memang suka keris-keris istimewa, kekurangan ini memang sangat diperhatikan oleh mereka ya, dan mereka biasanya tidak mau ya, bukan dalam artian tidak mau gimana, cuman memang mereka punya kriteria. Nah, sebenarnya di sini kalau teman-teman lihat dekat, tetap di sini masih kelihatan ya istilah seloroknya, cuman di beberapa bagian, terutama bagian sini. Nah, ini nerjang landep istilahnya, atau pamornya nyebrang. Ada yang bilang nyebrang atau yang nerjang wojo. Kalau di sini sebenarnya kalau baliknya enggak sih, bagus ya, bagus. Cuma bagian yang sini gitu loh. Nah, ini termasuk salah satu kekurangan ya. Jadi memang untuk beberapa orang ibaratnya, wah ini nggak masuk gitu loh, nggak masuk. Tapi kalau untuk saya ini secara umum sangat bagus ya, dan salah satu favorit saya, kesukaan saya. Apalagi ini ada pamor udan masnya ya ini ya. Nah, ada udan mas tiban dan mas tiban. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya, paling nggak bisa menilai jadi ini keris tua apa bukan. Terus kalau dari sisi garap, ini kekurangannya di mana gitu loh. Nah, itu saja informasi dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like.